Selamat bergabung dalam acara Jakarta Tourism Network, sebuah acara edukasi yang diselenggarakan dari, untuk, dan oleh para pemangku kepentingan bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya memberikan berbagai informasi terkini yang berdaya guna dan berhasil guna. Serial Edukasi Jakarta Tourism Network selalu menyampaikan topik-topik yang menarik yang dihadirkan oleh para pembicara yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Atas nama seluruh tim Jakarta Tourism Network, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan sejahtera untuk kita sekalian. Salam jumpa dalam acara edukasi dari Jakarta Tourism Network, sebuah acara yang dipersembahkan dari, oleh, dan untuk para pemangku kepentingan bisnis DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Izinkan saya Sylvia Basyah dan rekan saya Imam Hasbullah untuk memandu dan memulai acara ini dengan sebuah pantun. Boleh ya Bang? silakan Bu. Ke pasar beli ikan teri. Silakan. Jangan lupa beli di pasar pagi. Artinya Bu. Senang rasa tiada terperi. Menyambut sobat JTN yang baik dan budi pekerti. Keren. Saya juga nggak mau kalah nih Po. Ya silakan Bang, harus dong. Ke Kelodok mampir ke pasar Cicinaan. Cakep. Hanya naik Transjakarta. Cakep. Ini acara apaan? Abang dengar soal pariwisata. Iya Bang, benar hari ini kita membahas soal pariwisata. Hari ini kita akan membahas kondisi pariwisata Indonesia Abang di masa pandemi bersama Bapak Sabta Nirwandar selaku Ketua Umum Indonesia Tourism Forum yang merupakan organisasi nirlaba berfokus pada promosi pariwisata Indonesia dan mendukung industri untuk menjadi yang terbaik. Tapi sebelum itu Abang harus bilang terima kasih nih kepada mitra-mitra kita yang telah mensupport acara ini hingga terlaksana. Silakan Abang. Jakarta Tourism Network mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sponsor Pemda DKI Jakarta, Indonesian Tourism Forum, Jakarta Tourism Network, Batik Carlina, Coffee Emerald Shop, Visual Unilumin Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom Data Visual Solution yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh undangan dan pemirsa yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara ini. Pemirsa, kembali kita membahas tentang ITF sebagai organisasi nirlaba yang fokus pada promosi pariwisata Indonesia. Selain untuk organisasi media promosi dan nirlaba, organisasi ITF ini juga menangani kondisi pariwisata di masa pandemi. Gimana Bu Sylvia? Tuh kan, penasaran kan? Pasti banyak pemirsa mau tahu juga nih, langsung kita tanyain ke Bapak Sabta Nirwandar. Selamat siang Bapak Sabta, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Salam sehat dan sukses selalu Bapak. Ya. Pak saya mau nanya nih, tapi mungkin sebelum nanya kita coba kopi nih. iya. Oh iya betul. Kita coba kopi nih. Kopinya dari Emerald Shop ini Pak. Ya. Ini penting kopi nih. Ya. Menambah energi dan menambah kuat. Sorry tumpah-tumpah. Oh. Sabar. Ya. Cukup. Oh. Bernafsu. Bernafsu nih ya. Aduh, kita coba nih. Bang nafsuin kopinya. Enak? Iya. Oke Bapak, saya lanjutin ya Pak pertanyaan saya. Bagaimana orang-orang di bidang pariwisata harus menyikapi kondisi pandemi saat ini? Terus kegiatan itu bagaimana ya Pak? Jadi pandemi ini kan peristiwa global. Yes. Dan juga
peristiwa yang disebut langka. Ya, Kalau bahasa kerennya unprecedented. Dia nggak pernah terjadi yang seperti ini. Ada sih dulu bangsa wabah, tapi beda dengan sekarang. Dan pandemi ini melanda tanpa pandang bulu. iya semua ya Pak ya. Semuanya. Negara miskin, negara setengah kaya. Orang kaya, orang dengan miskin. Negara kaya, termasuk negara superpower semua Yes, kena. semua kena ya Pak. Itu negeri dari Iya. Amerika, Afrika, Iya, semua. Asia, Eropa, Australia, New Zealand, semua kena. Si corona ini, yang kecil itu. Yes. Ya kan? Itu saudaranya Corolla sebenarnya. Corolla nggak ada. Nah, terus juga nggak lihat juga orangnya. Musuhnya nggak kelihatan. Ya, orangnya nggak kelihatan. Maksudnya Seperti orangnya itu nggak pandang bulu dia orangnya. Mau Donald Trump, mau Boris, Perdana Menteri Inggris, mau Presiden Macron, mau artis di Indonesia juga ada menteri, juga ada pedagang, semuanya hampir. Kalau nggak hati-hati kena. Betul, betul. Yes. Nah, inilah Benar. pandemi COVID ini setelah hampir 2 tahun kita mengalami dekade yang susah. Susah ya Pak. Ya, dan tidak hanya Seluruh dunia ya Pak. sosial, termasuk juga seluruh dunia, termasuk juga soal keagamaan. Keagamaan ya Pak ya. Oke. Kan kita sholat Jumat aja harus jaga jarak. Bahkan ada yang pernah ditutup. Ya, dilarang ya Pak ya. Tapi bukan Islam aja, termasuk juga Nyepi, Gereja. gereja, Iya semuanya. benar. Ya. Jadi itu bagian dari yang terpapar, dan juga tidak hanya di kota-kota kecil, termasuk Paris, London, semua terkena. Kena ya Kan? Pak. Jadi tanpa pandang bulu nih si corona ini dahsyat banget. Oleh karena itu dari semua sektor yang sangat terkena itu adalah sektor pariwisata. Yang dampak pertama ya Pak. Dampak terbesar. Ya, Terus recovery-nya pun yang terakhir ya Pak ya. enggak, dampaknya dulu yang Oke. terbesar itu sektor pariwisata. Ya. Bahkan pernah sampai 90% dari total kunjungan dunia. Oh my God. Ya, dan rata-rata sekarang 80%. Artinya gini, dulu itu 1,3 miliar orang berjalan-jalan di muka bumi. Dari Afrika ke Asia, dari Eropa ke Asia, dari Amerika, dan terus berkunjungan. International travelers itu banyak, 1,3 miliar. Sekarang kebayang turun 90%. Kita ambil contoh umpamanya Perancis, itu tadinya 90 juta yang datang. Nah sekarang tinggal mungkin 10%. 10% Malah kan kurang ya. dari 10%. Gitu Jadi ya Pak ya. kenapa? Karena orang nggak berani traveling dan nggak berani untuk berkunjung. Nah jadi kalau pariwisata kan sangat tergantung pada kunjungan. Iya benar ini. Pak. Nah Bali yang sebagai pusat pariwisata Indonesia juga terkena Semua ya Pak. karena bahkan hotel-hotel kosong dan pendapatan juga turun. Bahkan juga industri ikutannya yang mendukung pariwisata. Apa tuh? Industri kreatif, kuliner, makanan, dan juga tentunya spa, termasuk juga hiburan, semua terkena. Jadi ini memang dahsyat banget. Yes, Oleh karena benar itu Pak. penurunan juga income dari sektor pariwisata sangat besar, dan yang penting juga banyak yang jadi OTG, OTG ya, orang benar. tanpa Gejala. gaji. Oh, Oke. Orang tanpa gaji. Ya, juga bisa juga OTG orang tua galau. Banyak ya singkatannya. Ya, banyak. Ada galau, gimana? Nggak ada dapet duit dan seterusnya. Ya benar-benar sih Pak, benar. Kalau orang pariwisata harusnya tetap orang Semangat. tua tetap gembira. Gembira karena pariwisata ya Pak ya. Harus happy terus ya Pak ya. Saya harus gembira terus. Sama dong Pak, saya juga gembira terus nih Pak. Pak melanjut. Ini yang membuat juga kita harus menyadari ini sesuatu yang menimpa semua orang. Ya harus kita Nah, sadarin nanti ya Pak. pertanyaannya sederhana tapi susah. Bener. Terus ngapain kita? Apa diem aja? Nggak mungkin. Nah, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, Life goes on. Life must go on. Life must go on atau life goes on. Jadi kita tetap mencari peluang Ya. untuk tetap kita paling tidak berkreasi, beraktivitas untuk kita tetap hidup dalam pariwisata. Yes, benar Pak. Nah, itu apa tuh kiat-kiatnya? Tentunya banyak sekali, termasuk juga dengan prokes, ya kan? Termasuk juga dengan disiplin tinggi. Nah, umpamanya kita
harus berwisata ke tempat-tempat tertentu, tidak boleh rame-rame dan seterusnya. Iya, Sekarang dibatasin. sudah lumayan. Usaha lain itu di bidang kesehatan, ada vaksin, Ya. ya, ada jaga jarak dan juga tentunya yang adaptasi dengan situasi pandemi. Konon pandemi ini nggak suka rame-rame. Oleh karena itu kita bisa tetap menyelenggarakan dengan relatif Dibatasin. terbatas. Iya, benar. Umpamanya misce Mice. event kayak seperti cerita tadi saya hybrid, Hybrid. harusnya ruangan tuh buat 500 orang dikasih 100. Kan lumayan, Ya. Iya, masih bisa benar. bergulir. Ya. Sudah itu yang online. Nah, sudah itu juga kita sekarang harus di outdoor activity. Jadi kita membuat aktivitas outdoor supaya jangan cepat tertular. Dengan apa? Ada glamping, ada overland tour, ada yang sifatnya aktivitas-aktivitas yang langsung ke alam dan gitu. Nah ini kan sebetulnya bagian dari upaya karena pandemi. Gitu Nah ini ya, nampaknya Pak. sekarang sudah mulai bergeliat, mudah-mudahan nanti pandemi semakin bisa teratasi, paling tidak terkendali dengan vaksin, dengan tetap prokes, dengan tetap masker, dengan tetap menjaga jarak. Nah ini mudah-mudahan Iya, pariwisata harus akan- prokes ya, akan- Pak, ya. akan jalan. Nah ini memang banyak prediksi, ada yang optimis dalam waktu dekat, ada yang pesimis masih panjang, Iya. ada yang sedang-sedang. Nah, itu. Tapi yang sangat tahu tentu yang di atas. Yang di atas ya. Banyak-banyak Itulah ibadah, Pak. Jawaban saya yang pertama. Baik, baik Pak. Bapak tadi udah ngejelasin nih tentang situasi segala macamnya. Untuk Bapak sendiri dan ITF-nya sendiri pas selama pandemi gimana Pak? Apa Ya, tadi aktivitinya tuh? Kita tetap dua hal, mendesiminasikan informasi tentang bagaimana kita cari jalan keluar. Tadi umpamanya kita menginformasikan tentang bagaimana memperbaiki destinasi. Yang umpamanya work from hotel, Yes. work from resort. Yes. Terus juga ada kita akan jadikan destinasi umpamanya resort itu untuk tempat-tempat pertemuan yang outdoor. Jadi kita cari informasi-informasi yang kita bisa diseminasi, kita tularkan kepada masyarakat pariwisata. Baik. Oke. Pertama melalui apa? Kita juga di samping kemarin konferensi terbesar ITF, kita tahun 2020-2021 kita menyelenggarakan lebih dari 100 webinar. Oh, Oke. Mohon maaf, ITF dapat rekor muri. iya. Dahsyat. Keren. Keren. Dari situ kita informasikan lagi kepada masyarakat. Yes. Di mana, umpamanya orang Amerika gimana sih caranya mengatasi? Ya. Gimana orang Prancis, orang Eropa mengatasi pandemi ini? Iya. Tentunya Sikap ada tanggapnya ya. kesamaan, walaupun ada perbedaan. Itulah cara-cara itu. Dan terakhir di September kita berani untuk menorehkan pariwisata kita mulai bangkit ya dengan Global Tourism Forum. Iya. Gitu. Baik Pak, baik. Wah, sangat menarik penjelasan dari Bapak Sapta ya. Kita jadi ingin segera mengetahui lebih dalam lagi perihal informasi lainnya terkait program pariwisata Indonesia di masa pandemi. Pemirsa sekalian, kami ajak Anda untuk segera mengikuti paparan setelah jeda tayangan berikut ini. Balik lagi bersama kita dalam channel Jakarta Tourism Network. Dan kini kita masuk dalam segmen kedua, di mana kita akan mengetahui program pariwisata di masa pandemi Indonesia saat ini dan mendatang. Bapak Sapta, saya mulai dengan pertanyaan begini nih Pak. Adakah program pariwisata Indonesia di masa pandemi? Oh iya, pemerintah itu tentunya sangat giat ya, kondusif untuk mempersiapkan. Jadi di tengah-tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Oke. Atau dengan kesulitan Pasti ya. ada juga kemudahan. Kemudahan ya Jadi Pak ya. bahkan ada yang mengatakan kalau kita lihat kesulitan ini menjadi sulitan, jadi sulit. Tadi sulit ya Pak Tapi ya. kalau kesulitan ini kita juga melihat sebagai opportunity. Iya, tetap kesempatan, ada peluang, benar. Ada Iya, peluang. benar-benar. Oleh karena itu, walaupun di tengah-tengah pandemi, tetap diusahakan peluang di pariwisata itu tetap ada. Apa sih yang dilakukan? Tentunya dengan 3A. Oke. Dari mulai akses, Akses. kita perhatikan. Umpamanya kalau orang mau pergi liburan dengan pesawat udara, dengan kereta api, tetap Oke. memperhatikan prokesnya. Prokesnya Dan ya. juga ada PCR, ada antigen dan sebagainya dari airport.
Sudah itu gimana dengan transportasi sendiri? Ya juga dilakukan seperti itu. Nah, Oke. di destinasinya seperti apa? Di destinasinya tentunya juga harus sama diperhatikan. Jadi dari mulai akses sampai ke destinasi. Yang berikutnya apa yang penting juga adalah amenitiesnya. Hotelnya Amenities. gimana? Ya. Hotelnya juga harus dipersiapkan Benar. untuk menggunakan namanya kalau pemerintah menggunakan CHSE. CASH. Ya, Cleanliness, Health, Environmental and Sustainability. Yes. Artinya prokes kesehatan tetap dilakukan. Bahkan dia memberikan sertifikasi untuk Sertifikasi, itu. iya, Nah, Pak. itu bagian dari program pemerintah Oke. agar mereka pengguna taat terhadap itu. Nah, ini yang dilakukan. Jadi tetap walaupun ya karena pariwisata ini udah hampir 2 tahun, sering-sering juga masyarakat abai untuk disiplin. Begitu dibuka destinasi walaupun outdoor jumlahnya banyak. Banyak ya Pak ya. Nah, ini kan memang kita menyadari mereka sangat haus terhadap hiburan dan ke dunia pariwisata sehingga Betul. sering abai terhadap itu. Ini yang perlu diingatkan. Oke. Tetap menjaga protokol kesehatan, Prokesnya ya. menggunakan masker, jaga jarak, dan sedapat mungkin outdoor activity. Nah, sering-sering karena outdoor di pantai dan sebenarnya kalau udah terlalu banyak juga rawan terhadap. Aman, betul. Jadi ini yang dilakukan Iya, Pak. dengan menggunakan 3 tadi. Ada 3A lagi tadi ya. bentuk kegiatan yang family activities. Bahkan ada keluarga-keluarga yang membuat staycation. Staycation Kayak ya. Stay dalam vakansi yang Oke. bersama-sama. Dan juga oke. menggunakan mobil yang sebareng yang disebut dengan overland dan seterusnya. Overland tadi ya, Pak ya. Nah, Oke. itu yang dilakukan. Baik, Nah, Oke. Ada juga yang keren glamping, glamour Iya, camping dan memang. seterusnya. Lagi tren. Betul. Jadi tetap ya program pariwisata Ya, Indonesia tetap jalan ya di masa pandemi ini ya Pak. Tetap berupaya. Berupaya ya. Belum bisa dijadikan menjadi bagian yang sangat penting, Nah. tapi tetap kita berusaha. Itu Tetap yang- survive ya Pak ya. Itu yang dilakukan. Oke Pak, saya ada mendengar Pak belum lama ini ada berlangsung acara Global Tourism Forum. Bisa diceritakan Pak tentang JTF ini dan bagaimana latar belakangnya sampai Indonesia dipilih sebagai tuan rumah. Itu gimana Pak? Nah, kebetulan kan ITF saya sebagai chairman-nya Oke. diangkat sebagai representatif untuk World Tourism Forum Institute. Oke. Jadi perwakilan mereka di Jakarta. Nah, Oke. untuk itu mereka berdiskusi sama kita kemungkinan Indonesia untuk menjadi host country. Sebetulnya awalnya pengennya live, pengennya Oke. di Jakarta dan di Bali untuk datang delegasi. Tapi melihat pandemi COVID belum mereda, hanya diputuskan dengan online dan hybrid. Hybrid ya Pak ya. Online hybrid di 15, 16, 17 September yang lalu. Nah ini tadi tentunya dihadiri dengan jumlah banyak speaker dari luar negeri dan juga speaker dari Indonesia. Iya. Nah inilah tempat kita menimba banyak informasi, Dari sana ya Pak. sharing Sharing dari ya. negara lain bagaimana mereka menghadapi pandemi COVID. Tentunya tetap mereka survive. Ya tetap Struggle survive. juga Ya untuk pasti. bisa hidup. Pasti. Ya itu apalagi juga masuk juga Thailand yang tadi saya sebutkan jumlahnya turisnya 36 juta ya, tapi tetap mereka tetap juga berupaya untuk mengatasi pandemi Covid yang tidak mudah. Nah, Iya. ini yang dilakukan. Benar-benar Jadi, sih Pak. akhirnya ada solidaritas dan juga ada share informasi antara negara-negara dengan Indonesia. Itu yang kemarin terjadi. Nah mudah-mudahan ini bakal modal untuk kita bisa kerjasama selanjutnya Iya, di dunia internasional dan tentunya untuk memajukan pariwisata Indonesia. Indonesia. Oh gitu ya. Bang Imbong, tadi kita sudah mengetahui nih program pariwisata Indonesia di masa pandemi dari organisasi Indonesia Tourism Forum. Kira-kira ada nggak ya perkembangan wisata halal Indonesia? Dan kita masih perlu mengetahui informasi menarik ini dari Bapak Sabta langsung. Untuk mengetahui informasinya kita akan membahas di segmen ketiga. Dan jangan sampai kelewatan ya Sobat JTN, tentunya setelah kita mengikuti jeda tayangan berikut ini. Baik pemirsa, kita sudah saksikan tadi sesi segmen kedua, lanjut kita segmen ketiga. Kita akan mengetahui langsung dari Pak Sabta Nirwanda bagaimana perkembangan wisata halal nih Pak, kondisi sekarang Pak. Jadi gini, kita harus hati-hati kalau bicara wisata halal. Secara evolusi ya, itu memang wisata halal ini awalnya juga
menyebutnya wisata syariah. Juga ada wisata religi dan seterusnya. Tapi pada waktu kita mengadakan beberapa kali yang disebut dengan workshop alias FGD ya, forum group discussion, hanya disepakati kita lebih ke wisata halal. Wisata halal ya Walaupun Pak ya. ada juga yang menganggap lebih pas kalau secara marketing Muslim friendly tourism. Oke. Sebetulnya secara esensi wisata halal itu maksudnya adalah wisata untuk Muslim travelers atau pelancong Muslim untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan. Ini bahkan sudah ada jurnal ilmiahnya. Secara singkat apa? Wisata halal itu adalah tambahan pelayanan buat Muslim travelers. Baik. Karena kalau Muslim travelers itu kan butuh makan halal. Ya. Nah, butuh juga tempat sholat. Ya. Nah itu yang paling penting. Jadi yang kita sebut dengan pelayanan tambahan atau kalau bahasa kerennya extended services, tambahan pelayanan. Nah ini yang dibutuhkan bukan lagi-lagi untuk menghalalkan satu destinasi. Destinasinya ya Pak ya. Bahkan Pak Ma'ruf Amin sendiri dulu sebagai ketua MUI mengatakan bahwa wisata halal itu tidak menghalalkan destinasi. Destinasinya. Artinya apa gampangnya? Umpamanya nggak mungkin komodo terus dirubah jadi pakai hijab. Ya benar. Untuk supaya halal. Ya. Atau Danau Toba ya Pak ya. Semuanya dipindah menjadi semuanya jadi halal. Artinya Ya. dibangun semua seperti kaitannya dengan tempat ibadah. Tapi Ya, kalau di daerah situ ada restoran halal boleh kan? Boleh ada tempat ibadah ya Tempat Pak. ibadah boleh kan? Nah, Boleh. ini secara lebih sederhana seperti di mall. Iya benar. Mall di Jakarta itu hampir semuanya punya Tempat ibadah. Iya punya benar. restoran halal. Kan tidak berarti menutup kemungkinan yang lain kan? Benar. Nah, jadi kalau orang yang perlu ibadah ya dia tinggal turun Iya. ke floor berapa dan sekarang malah menjadi bahan kompetisi. Iya. Jadi kalau mau sana, musolanya oke. Iya benar. Jadi kalau musolanya oke kita akan ke sana. Untuk apa? Kita lebih lama tinggalnya. Kenapa? Udah bisa Iya. sholat asar, bisa Benar. sholat maghrib Benar. dan seterusnya. Sehingga kalau bahasa pariwisatanya the more they stay, the more they spend. Yes benar Jadi Pak. kalau makin lama, tadinya kagok, nggak pulang, akhirnya makan malam. Bertahan di situ Itu ya. untuk kepentingan dua-duanya sebetulnya. Iya. Untuk kepentingan, Sama-sama menguntungkan. menguntungkan dengan para pengusaha. Iya, Makanya benar. wisata halal itu tidak hanya extended services, Ya. tapi extended juga tambahan pendapatan. Yes benar sih Pak. Extended income juga buat pengusahanya. Jadi dia menjadikan juga extended income. Tambahan Oke. profit. Saya ambil contoh lagi yang lebih ramai. Itu kalau kita ke Bandung. Oke. Rest area itu nggak ada yang ada masjid. Iya. Bahkan di kilometer tertentu yang saya suka mampir itu masjidnya Banyak. bagus banget. Bagus. Airnya ngalir dan seterusnya, ada makanan juga pilihan, Betul. makanan halal. Dan untuk orang yang non muslim, Comfort ya. Jadi nyaman ya Pak. Comfort ya. non muslim juga tidak dilarang. Iya. Buat muslim nyaman, buat non muslim juga boleh. Benar-benar. Kan? Nah, dan siapa yang melarang restoran Padang? Kan Nggak ada. Semua Benar. boleh. Benar. Jadi bahkan restoran halal itu buat non muslim oke, buat muslim apalagi. Apalagi. Nah, Oh, itu. gitu. Nah, trennya sekarang di dunia ini menjadi besar, bahkan menjadi industri. Iya. Di negara-negara yang muslimnya sedikit seperti Bangkok, Jepang juga ya Pak ya. Jepang, Korea. Taiwan, bahkan Thailand. Iya. Itu menyediakan fasilitas tempat untuk muslim berwisata. Nah, Iya. itu. Jadi sekarang Mereka ngambil pasarnya ya Pak ya. Ya. Kenapa Indonesia enggak ya Pak ya? Nah itu, Indonesia dengan 227 juta manusianya, Iya. yang muslimnya 200-an, Benar. 20, itu kan butuh juga untuk kalau pergi ke Bali, pergi Iya, ke benar. NTB, kan butuh juga fasilitas ibadah dan seterusnya. Iya. Nah mestinya kalau tersedia kan lebih nyaman. Iya benar. Nah, itu. Benar Jadi sih ini Pak. adalah bagian tambahan kenyamanan, tambahan services. Jadi bukan untuk orang bilang eksklusivisme atau orang bilang itu adalah yang disebut dengan apa cikal bakal memecah bangsa. Nah, Enggak ya itu. Pak ya. Nggak ada. Itu adalah betul purely untuk tambahan pelayanan. Pelayanan dan Sekarang dengan judul itu orang nambah. Memang judulnya wisata halal sepertinya eksklusif, tidak juga. Contohnya kalau kita sebut sport tourism, ya. Kan nggak mungkin orang atletik semua di situ ya. nggak mungkin. Dan juga kalau udah sport tourism pasti kaitannya dengan sport. Iya. Nah, umpamanya satu lagi
health tourism, wisata kesehatan. Masa wisata kesehatan isinya orang nyanyi-nyanyi, tapi berkaitan dengan kesehatan, tapi sambil juga periksa, dia juga bisa jalan. Bisa jalan-jalan, bisa happy. Nah, wisata religi sama. Ya, Wisata belanja ya Sama. juga basically untuk belanja. ya. Jadi kalau disebut halal tourism itu by definisi adalah Muslim traveler yang membutuhkan fasilitas, membutuhkan pelayanan untuk dia bisa nyaman beribadah sambil traveling. Gitu. Jadi jangan disebut-sebut. Umpamanya kalau kita boleh nggak wisata halal, bahkan Muslim travelers-nya tuh ada ISQ menyelenggarakan ke Makau. Oke. Iya, pernah saya tanya, kenapa kok ke Makau? Ya dia ada peninggalan sejarah di sana. Iya, Ada benar. peninggalan Portugis, ada peninggalan Marco Polo. Ya. Terus sebenarnya mampir nggak ke tempat judi? Mampir. 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 Terus saya tanya, gimana di tempat judi? Yes, kalau orang kan main. Kalau nonton ini aja. ustadznya bilang, nah inilah calon-calon penghuni neraka. Artinya itu bisa diberikan juga sesuatu yang tidak munafik untuk dilihat kan. Iya, benar, Itulah. benar sih, Pak. Nah, paling enggak tidak sehat karena dia harus tinggal lama di situ dan seterusnya. Iya. Jadi wisata halal ini sebetulnya sangat potensi. Dan Benar. secara global itu sudah lebih dari 170 triliun miliar dolar ya, Oke. miliar dolar Beredar. pendapatannya. Pendapatannya, Dan Pak, ya. travelers Muslim itu ada 220 juta orang. Besar. Oke, besar. Ya dari sekian miliar orang kan. Benar-benar. Nah, banyak juga yang disediakan oleh negara-negara lain, masuk Thailand. Iya. Thailand itu sudah punya 15-16 hotel bintang 5, bintang 3, bintang 4. Apalagi Turki. Yang dulu Turki, kita ya. mau ke sana tuh Enggak, iya. Benar, Itu Pak. Di Antalya ada hotel yang bisa menyediakan 3 Swimming pool. swimming pool, ada 3 musola, bahkan ada 500 kamar yang harganya lumayan. Ya. Nah ini kan services sebetulnya. Iya, Kalau services dia ya, Pak. mau hotel yang lain, ya silakan. Kan life is choice, itu Iya. pilihan. Customer bisa memilih ya, Pak. Customer bisa memilih. Bahkan banyak, kalau saya waktu pengalaman di Bangkok, itu yang menginap di hotel Elmeros kalau nggak salah Elmeros, itu orang-orang non-muslim. Oke. Terutama para keluarga, karena dia butuh ketenangan, Ketenangan, ya. keamanan, juga makanan yang Bersih ya, comfort ya, Pak, ya. Jadinya dia comfort. Nah jadi menurut saya wisata halal itu adalah bagian penting dari program wisata Indonesia, karena kebetulan Indonesia ini kan gudangnya muslim. Muslim, ya, Pak, ya. Jadi, Benar. menurut saya, apalagi DKI ini juga tepat ya, dan Betul. ada Istiqlal, ada segala macam. Itu Iya, kan? benar. Benar Nah, sih, itulah. Pak. Jadi mudah-mudahan wisata halal akan semakin maju, jangan Amin. diplesetkan Iya, menjadi benar. wisata yang akan merusak Eksklusif. kerukunan, eksklusif, diskriminasi tidak ada. Gitu. Ya kan? Iya, Pak. Bahkan kalau mau saya tambahin, Bang Imbong sama Mbak Silvi, itu Iya. saya dapat teman-teman Bali bilang, di Bali itu lebih banyak restoran Padang daripada restoran babi guling. Jadi Oke. ya, artinya sudah diterima. itu. Sudah diterima ya. Betul, betul. Itu. Oh, Baik, oke. ya. Iya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Siap. Iya, terima kasih loh, Pak. Ya, Luar mohon maaf, sampai jumpa luar di lain biasa. waktu. Stay tune. Iya. Stay di jaringan Jakarta Tourism Forum. Iya, luar biasa pemberian informasi yang sangat menarik dan bagus yang disampaikan Bapak Sapta. Kita jadi semakin paham dan tahu sekarang mengenai pariwisata Indonesia. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya lebih mengenai pariwisata Indonesia, langsung saja bertanya di kolom chat komentar akun kami. Nanti pertanyaan kalian akan kita sampaikan langsung ke pihak organisasi Indonesia Tourism Forum. Oke pemirsa, jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe-nya ya. Baiklah, mari kita mengikuti segmen berikutnya setelah jeda tayangan berikut ini. Nah, pemirsa sekalian, tak terasa kita berada pada penghujung acara ini. Dan kita tadi alhamdulillah sudah mengetahui bersama-sama informasi yang diberikan Bapak Sapta Nirwandar. Semoga informasi tadi memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semua. Kami Silakan. mengucapkan terima kasih kepada narasumber, mitra dan sponsor, Bapak Sapta Nirwanda. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Salam sehat dan sukses selalu. Ketua Umum Indonesia Tourism Forum yang telah meluangkan waktu untuk hadir di studio kami, para mitra kerja Pemda DKI Jakarta, Jakarta Tourism Forum,
Jakarta Tourism Network, Batik Karina, Coffee Emirates Shop, Visual Unilimin Mandiri, Excel Visual Wibawa, Excelcom Data Visual Solution atas dukungannya kepada penyelenggaraan acara ini. Kami tutup acara ini dengan sebuah pantun. Ke sekolah harus pakai baju putih, Cakep. dihukum guru gara-gara rambut gondrong. Artinya, Pok. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya dong. Atas nama Jakarta Tourism Network, saya Sylvia Basar dan rekan saya Imbong Hasbullah. undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan acara ini. Sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Bersama Jaga Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita bersama telah menyaksikan tayangan edukasi persembahan Jakarta Tourism Network. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya.